Marc Marquez punya modal bagus di Q2. Jorge Martin dan Pecco Bagnaia saling tukar posisi di urutan pertama. Yuk simak berita selengkapnya hanya di Moto ID. Marc Marquez kembali menunjukkan penampilan sempurna pada sesi latihan bebas MotoGP San Marino. DPB Alien sukses menjadi yang tercepat kedua setelah berhasil menorehkan waktu 1 menit 30,870 detik. Sebelumnya pada sesi FP1 MotoGP San Marino, Marc Marquez juga sukses menduduki urutan kedua setelah mencatatkan waktu 1 menit 31,744 detik. Marquez mengasapi sang rival Pecco Bagnaia di urutan 8 yang masih tampil kesulitan di kandang. Dengan begitu Marquez dipastikan lolos otomatis ke Q2. Hasil ini tentu menjadi modal berharga untuk mengulang kemenangan yang diraih pada MotoGP Aragon pekan lalu. Diketahui Marc Marquez hampir tak tersentuh sejak FP1, kualifikasi, sprint race sampai balapan utama MotoGP Aragon. The Baby Alien pecundangi para rivalnya. Sementara itu sang juara bertahan Francesco Bagnaia masih kesulitan menumpahkan kecepatan terbaiknya. Rider Ducati Lenovo itu mengakhiri FP1 di urutan 8 dengan selisih 0,462 detik dari Jorge Martin. Namun pada sesi praktis, Bagnaia yang memulai sesi dengan meyakinkan mampu menjadi yang tercepat. Dia sukses mencatatkan waktu 1 menit 30,685 detik. Hal ini sungguh mengejutkan. Diketahui Bagnaia mengalami cedera setelah insiden dengan Alex Marquez di MotoGP Aragon sehingga Pecco tampil kurang agresif. Namun Pecco membuktikan diri dengan mengakhiri sesi praktis di urutan pertama. Sedangkan Jorge Martin menjadi yang tercepat sejak FP1 dimulai dengan mencatatkan waktu 1 menit 31,707 detik. Martinator harus puas turun 2 peringkat setelah mengakhiri sesi praktis di urutan ketiga dengan membukukan waktu 1 menit 30,966 detik. Sementara urutan keempat ditempati rekan Jorge Martin yakni Franco Morbidelli, diikuti Enea Bastianini dan Pedro Acosta di urutan 5 dan 6. Dengan catatan ini, 10 pembalap terdepan berhak untuk lolos langsung ke kualifikasi kedua MotoGP San Marino 2024. Pada kesempatan yang sama Jorge Martin mengatakan dirinya akan memanfaatkan cedera Francesco Bagnaia di MotoGP San Marino. The Martinator menilai situasi ini menjadi keuntungan tersendiri baginya dalam persaingan gelar juara. Jorge Martin 2 kali menjadi runner-up di MotoGP Aragon 2024. Kecelakaan yang didapat Bagnaia pun membuatnya menjauh dengan keunggulan 2-3 poin atas rivalnya itu di puncak klasemen. Hasil tersebut jelas menjadi modal apik bagi Martinator untuk menatap MotoGP San Marino 2024 pada akhir pekan ini. Terlebih lagi, pada tahun lalu dia menjadi pemenang balapan utama dan sprint race di sirkuit Misano itu. Kendati demikian, Martin menilai hasil yang didapatnya tahun lalu tak penting lagi saat ini, sebab semua pembalap termasuk dirinya sudah semakin berkembang ke arah yang lebih baik. Senang rasanya bisa berada di sini lagi setelah kesuksesan tahun lalu, tetapi apa yang saya lakukan musim lalu tidak penting. Sekarang penting untuk terus berkembang dan belajar, kata Martin. Levelnya telah meningkat pesat dalam beberapa balapan terakhir. Saya merasa seperti saya membuat kemajuan dan menjadi lebih baik. Begitu pula yang lainnya, pungkas Jorge Martin. Pada tahun lalu, Jorge Martin memenangkan kedua balapan di Misano di depan Marco Bezzecchi dan Bagnaia. Namun dia sadar tak akan mudah untuk bisa mengulangi hasil tersebut karena Pecco Bagnaia dan Enea Bastianini sangat familiar dengan trek tersebut. Kami di sini di Italia, ini akan menjadi akhir pekan yang luar biasa bagi Pecco dan Enea. Mereka berlatih di sini. Ini adalah trek yang bagus bagi mereka. Mendominasi akan sulit, tapi kami akan berusaha, jelas pembalap asal Spanyol itu. Meski begitu, Martin mendapatkan kepercayaan diri yang lebih, sebab dia punya keuntungan karena kondisi Pecco yang belum pulih sepenuhnya. Usai terlibat kecelakaan cukup parah dengan Alex Marquez dalam balapan utama pekan lalu di Aragon. Marco dan Pecco cedera. Saya tidak tahu seberapa besar pengaruhnya terhadap mereka, tapi yang pasti mereka belum 100%. Itu merupakan sebuah keuntungan bagi saya, pungkas Jorge Martin. Marc Marquez telah mengakhiri puasa juara Grand Prix yang sudah berlangsung 1043 hari. Kini Marc Marquez bisa membawa momen bagus untuk berlanjut ke MotoGP San Marino.
MotoGP San Marino digelar pada akhir pekan ini, tanpa jeda setelah balapan digelar di sirkuit Aragon pada pekan lalu. Kondisi itu membuat Marc Marquez punya peluang untuk melanjutkan tren bagus yang sedang ada dalam dirinya. Di Aragon pekan lalu, Marc Marquez tampil sempurna. Ia mencatat pole position, memenangkan sprint race dan balapan minggu, sekaligus menorehkan waktu lap tercepat. Hasil tersebut membuat Marc Marquez kembali masuk dalam bursa juara dunia MotoGP musim ini. Meski masih terpaut 70 poin dari Jorge Martin yang ada di puncak klasemen, masih ada 8 seri tersisa yang bisa diperjuangkan Marc Marquez untuk mengejar Jorge Martin dan Bagnaia. Karena itu MotoGP San Marino bisa jadi momen krusial bagi Marc Marquez. Bila ia mampu kembali mencatat hasil lebih baik dibanding Jorge Martin dan Bagnaia di Misano, Marc Marquez makin layak diperhitungkan sebagai salah satu kandidat juara dunia MotoGP musim ini. Marc Marquez sendiri punya rekor impresif di Misano. Ia mencatat 7 kemenangan di seluruh kelas yang ia ikuti. Di MotoGP, Marc Marquez sudah berhasil 4 kali juara di MotoGP San Marino. Kemenangan terakhir Marc Marquez di sirkuit Marco Simoncelli terjadi pada tahun 2021. Saat itu Marc masih berjuang dalam masa berat pemulihan setelah mengalami cedera parah di awal musim. Dominasi Marc Marquez dalam MotoGP Aragon 2024 memanaskan persaingan MotoGP. Terlebih lagi juara bertahan Francisco Bagnaia mengalami keterpurukan di sirkuit Aragon. Kehebatan Marquez di Aragon menguntungkan Jorge Martin yang kini kukuh pada puncak klasemen MotoGP 2024 dengan keunggulan 23 poin atas Bagnaia. MotoGP San Marino berpotensi membuat persaingan MotoGP makin ketat. Jorge Martin yang kini di puncak klasemen merupakan juara bertahan setelah memenangkan MotoGP San Marino 2023. Akan tetapi Pecco Bagnaia juga berpotensi bangkit di sirkuit Marco Simoncelli ini. Bagnaia adalah pemenang MotoGP San Marino pada 2021 dan 2022. Tetapi jangan abaikan potensi Marc Marquez. Mendominasi MotoGP Aragon akan menambah kepercayaan diri Marquez di MotoGP San Marino 2024. Tidak hanya itu, dengan kehebatan Desmosedici GP23, Marquez memiliki kans lebih berkembang pada balapan nanti. Pembalap lain yang bisa meramaikan persaingan MotoGP San Marino adalah Enea Bastianini. Rekan setim Bagnaia di Ducati itu adalah runner-up MotoGP San Marino 2022. Bagnaia perlu bangkit di MotoGP San Marino 2024 jika tidak ingin makin ditinggal jauh Martin dan kian dekat dengan ancaman Marc Marquez. Dan berikut jadwal lengkap MotoGP San Marino 2024. Jumat 6 September 2024 pukul 15.45 hingga 16.30 MotoGP Free Practice atau FP1. Berlanjut pukul 20.00 hingga 21.00 MotoGP Practice. Sedangkan Sabtu 7 September 2024 pukul 15.10 hingga 15.40 MotoGP Free Practice atau FP2. Dilanjutkan pukul 15.50 hingga 16.05 MotoGP Kualifikasi 1 pukul 16.15 hingga 16.30. Dilanjutkan dengan kualifikasi 2. Sedangkan pukul 20.00 hingga 21.00 akan digelar MotoGP Sprint Race sebanyak 13 lap.